Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ali Imran ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisabin. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rizki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Dalam surat Ali Imran ayat ke-27 ini, setidaknya kita menemui beberapa jumlah. Terutama di sini adalah jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Perbedaan antar jumlah bisa kita lihat dari warna-warna yang berbeda ini. Dan kita tentu ingat bahwa ketika kita membicarakan tentang jumlah fi'liyah, maka komponen utama yang kita perlu ingat ada 3. Ya, setidaknya 3, kadang juga ada 2, tetapi kita memperhatikan komponen-komponen yang pertama fi'il atau kata kerjanya, kemudian fa'il pelakunya, dan juga ada maf'ul bih atau objeknya. Mari kita membahas satu persatu dari surat Ali Imran ayat ke-27 ini. Yang pertama adalah tulijul laila fin nahari. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita berbicara tentang jumlah fi'liyah, di mana kalimat ini diawali dengan fi'il atau kata kerja. Maka bisa kita menyampaikan bahwa tuliju ini merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ ada huruf mudhoro'ah berupa ta di sana. Dia marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah. Kenapa? Karena tajarud, sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Sehingga di sini kita baca tuliju sekali lagi sebagai fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Sedangkan al-laila, ya, kalau tadi tuliju artinya memasukkan, ya, di mana fa'il atau pelakunya adalah anta atau engkau, dalam hal ini Allah Ta'ala. Kemudian al-laila kita terjemahkan malam. Kenapa kemudian al-laila itu diakhiri dengan harokat fathah di bagian akhirnya yang kita menamakan sebagai isim yang mansub? Karena dia sebagai maf'ul bih atau objeknya. Ya, maf'ul bih atau objek tentu masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Sedangkan fin nahari tentu kita paham ini merupakan susunan jar majrur, terdiri dari fi dan an-nahari. Fi huruf jar dan an-nahari merupakan isim yang majrur karena didahului oleh fi, sehingga harokat akhirnya di sini adalah kasroh, dibaca nahari, ya. Fin nahari artinya ke dalam siang, ya, di dalam siang. Allah, engkau memasukkan malam ke dalam siang. Ya, ini tentu pembahasan yang sangat sederhana ketika kita menerjemahkan atau memaknai jumlah fi'liyah sebagaimana yang sudah kita pahami bersama. Sebagaimana juga ketika kita membahas watulijun nahara fil laili, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Ya, wa di sini wawu athof. Tuliju sebagaimana tadi disampaikan merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dia marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah karena tajarud, sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Kemudian an-nahara, ya, ini kebalikan dari yang pertama. Jangan terkecoh, an-nahara. Kenapa kemudian harokat adalah fathah? Sekali lagi karena dia sebagai maf'ul bih, ya.
Tadi yang sebelumnya kan tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara, dan engkau memasukkan apa? Masukkan an-nahara, siang ya. Di sini sebagai maf'ul bih ya, maf'ulnya ya. Fil laili terdiri dari huruf jar berupa fi dan al-laili. Tentu susunan jar majrur fil laili ini dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya, dalam hal ini adalah tuliju ya. Kalau tadi fin nahari dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna juga dengan tuliju sebagaimana yang sudah kita bahas. Maka fil laili susunan jar majrur ini ya artinya ke dalam malam. Di dalam malam ini muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan tuliju ya, dengan fi'ilnya. Dan engkau ya, wa, dan engkau tuliju memasukkan an-nahara, siang, fil laili, ke dalam malam ya. Sama pembahasannya, ini kita sedang berbicara tentang jumlah fi'liyah, yang kita tahu bahwa ketika berbicara tentang jumlah fi'liyah maka ada fi'il kata kerjanya, ada fa'il pelakunya, dan juga ada maf'ul bih objeknya. Dan kebetulan di sini ada merupakan susunan jar majrur, tentu dia muta'alliq. Dalam hal ini dia memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya. Ya, kalau kita perhatikan tadi kita sudah menyampaikan tentang tuliju yang merupakan fi'il mudhari'. Tentu saja karena dia mutasharrif, tentu kita bisa mentasrif ya. Mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya ya. Sebagaimana kita ketahui, fi'il madhi itu kata kerja yang lampau, fi'il mudhari' kata kerja yang sekarang berlangsung atau akan berlangsung, masdar adalah kata kerja yang dibendakan, fa'il pelaku, maf'ul yang dikenai perbuatan, kemudian ada fi'il amr dan fi'il nahi. Fi'il amr itu adalah kata kerja perintah, fi'il nahi adalah fi'il mudhari' yang majzum karena didahului dengan la nahiyah, sehingga kita menyebutnya sebagai fi'il nahyi ya. Dari sini, dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, dari aulaja yuliju ilajan, mu'lijun mu'lajun, aulij la tulij. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Bagaimana sampai pada tuliju? Sekali lagi dari yuliju yulijani yulijuna, tuliju tulijani yulijana, tuliju tulijani tulijuna, tulijina tulijani tulijana, uliju nuliju. Maka di sini ya, tuliju merupakan fi'il mudhari' dengan fa'il atau pelakunya di sini adalah anta atau engkau, dalam hal ini Allah Ta'ala. Berikutnya polanya sama, ini adalah jumlah fi'liyah juga. Sekali lagi terus kita ingatkan, ketika kita berbicara tentang jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, maka komponen utamanya adalah ada fi'il atau kata kerja, ada fa'ilnya atau pelakunya, baik mustatir tersembunyi maupun secara zahir ada. Berikutnya juga ada maf'ul bih atau objeknya. Dalam hal ini maka kita bisa sampaikan wa tukhrijul hayya minal mayyiti, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati ya. Sama ya, sekali lagi wawu ataf. Tukhriju merupakan fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ ada huruf mudhari'ah berupa ta di sana, dia marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa? Karena sepi dari amil jazm maupun dari amil nasab. Yang kemudian al-hayya, kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Kita paham karena dia sebagai maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Sedangkan minal mayyiti,
polanya sama dengan fil laili, polanya sama dengan fin nahari, dia merupakan susunan jar majrur terdiri dari huruf jar berupa min dan al mayyiti yang merupakan isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar. Kenapa kemudian menjadi minal mayyiti? Karena sekali lagi ada kaidah tidak boleh ada dua sukun yang bertemu, sehingga salah satunya harus dihidupkan. Yang awalnya min al mayyiti menjadi minal mayyiti. Ya, wa tukhriju, engkau keluarkan al hayya yang hidup, minal mayyiti dari yang mati. Sama ketika kita lanjutkan dengan jumlah fi'liyah berikutnya, wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Ya, wawunya wawu ataf, tukhrijul merupakan fi'il mudhari, al mayyita kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah karena dia sebagai maf'ul bi atau objek, ya. Wa tukhriju, dan engkau keluarkan, ya, fa'il pelakunya tentu kita paham bahwa anta kamu atau engkau dalam hal ini Allah Ta'ala. Al-mayyita, engkau keluarkan yang mati, minal hayyi, dari yang hidup. Minal hayyi, kenapa al-hayyi harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur karena didahului oleh min, ya. Susunan jar majrur ini juga kita ketahui tentu muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya, dalam hal ini tukhriju, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Maka bagaimana sampai pada tukhriju yang merupakan fi'il mudhari, dia mutasharrif, tentu kita bisa mentasrif, ya. Ingat ketika kita mentasrif ada istilah tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Tasrif istilahi berkaitan dengan biasanya kita membagi dari fi'il madhi, kata kerja yang lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, masdar, kata kerja yang dibendakan, fa'il pelakunya, maf'ul yang dikenai pekerjaan atau objek, kemudian fi'il amr atau kata perintah, dan juga fi'il nahi, kata kerja larangan. Maka di sini kalau kita perhatikan polanya mengikuti wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'il la tuf'il. Mauzunnya adalah akhroja yukhriju ikhrojan, mukhrijun mukhrojun, akhrij la tukhrij. Dan bagaimana sampai kepada tukhriju, tentu kita bisa mengurainya setelah kita mentasrif secara lughawi, di mana secara lughawi kita tahu dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yukhriju yukhrijani yukhrijuna, tukhriju tukhrijani yukhrijana, tukhriju tukhrijani tukhrijuna, tukhrijina tukhrijani tukhrijana, ukhriju nukhriju. Maka di sini tukhriju merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah anta atau kamu, dalam hal ini engkau Allah Ta'ala. Berikutnya jumlah yang terakhir adalah wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisabin, dan engkau berikan rizki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ya, di sini ada wawu atop, tarzuku merupakan fi'il mudhari, ya, artinya memberi rizki, telah dalam hal ini memberi rizki, Allah sedang dan akan terus memberi rizki. Ya, tarzuku merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dengan fa'il atau pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya anta atau kamu atau engkau, ya Allah. Kemudian mantasya, ya, ini merupakan maf'ul bihnya, ya. Siapa yang diberi rizki itu adalah mantasya. Posisinya adalah man sebagai isim mausul, tasya'u sebagai silah mausul, sebagaimana kita sudah bahas juga di ayat ke-26. Man tasya'u ini isim mausul dan silah mausulnya ini merupakan maf'ul bih, ya, artinya Allah, engkau memberikan rizki kepada siapa yang engkau kehendaki, bi ghairi hisabin, ya, bi ghairi hisabin, tanpa hisab, tanpa perhitungan, ya. Bi ghairi tentu ini merupakan susunan jar majrur,
bi dan ghairi yang merupakan isim yang majrur karena dahulu lebih. Tentu saja bi ghairi ini susunan jar majrur, dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna ya dengan tarzuku fiilnya, sedangkan hisabin tentu saja merupakan maf'ul bi atau objeknya. Hisabin tentu artinya batas atau perhitungan. Jadi Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa dihitung-hitung, tanpa perhitungan, tanpa hisab, tanpa batas, terserah Allah memberikan ya. Tentu watarzuqu man tasya ya, sekali lagi tadi ya, fi'il mudhari dan isim mausul sebagai maf'ul bihnya, fa'ilnya adalah anta, dan ini tasya'u merupakan silah mausul. Sedangkan kita ketahui tarzuku merupakan fi'il mudhari, dia mutasharrif, maka kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Sekali lagi diingatkan, fi'il madhi kata kerja yang lampau, fi'il mudhari kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan, kemudian ada fa'il sebagai pelaku, maf'ul sebagai objek yang dikenai perlakuan atau pekerjaan, kemudian ada fi'il amr atau kata kerja perintah, dan juga ada kata kerja larangan atau fi'il nahi yang terbentuk dari fi'il mudhari yang majzum karena diawali dengan la nahiyah ya. Jadi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya, kalau memperhatikan ini maka mengikuti wazan fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, lataf'ul. Mauzunnya adalah di sini rozaqo, yarzuqu, rizqon, roziqun, marzuqun, urzuq, latarzuk. Dan kita untuk mengetahui sampai tarzuku tentu kita bisa mengurainya setelah kita mentasrif secara lughawi yang tentu berkaitan dengan dhomair yang menjadi fa'il atau pelakunya ya, dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, yarzuqu, yarzuqani, yarzuquna, tarzuqu, tarzuqani, yarzuqna, tarzuqu, tarzuqani, tarzuquna, tarzuqina, tarzuqani, tarzuqna, arzuqu, narzuqu. Nah, terlihat di situ tarzuqu merupakan fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah anta atau engkau atau kamu, dalam hal ini Allah Ta'ala, bi ghairi hisabin ya. Sekali lagi tentu ini muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan sifat dari maf'ul bih yang dihilangkan, sedangkan hisabin tentu sebagai mudhofun ilaih. Bi ghairi tanpa hisabin, hisab atau batas atau perhitungan. Maka di sini kita bisa sampaikan alhamdulillah kita telah menyelesaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, bahwa tulijul laila fin nahari, engkau Allah memasukkan malam ke dalam siang, wa tulijun nahara fil lail, dan Allah memasukkan siang ke dalam malam, wa tukhrijul hayya minal mayyiti, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, engkau Allah keluarkan yang mati dari yang hidup, wa tarzuqu man tasha, wa tarzuqu man tasha, dan Allah memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki, bi ghairi hisabin, tanpa ada perhitungan atau batas. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.